Beginilah proses pemadaman mobil dinas terbakar milik Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika yang terparkir di garasi rumah pribadinya. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong, api baru diketahui oleh tetangga korban yang akhirnya melapor ke pemadam kebakaran Karangasem. Petugas pemadam melakukan penyemprotan air agar api segera padam dan tidak merambat ke bangunan rumah. Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika menyebut jika mobil dinasnya sudah sepekan ini tidak pernah keluar garasi dan dalam kondisi yang baik, sehingga ia melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian untuk diselidiki apakah murni kebakaran atau ada kemungkinan yang lain. Dengan sendirinya ya, dengan situasi rumah kosong, tidak ada orang, jadi masih kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian apakah itu memang murni kebakaran atau memang ada hal-hal yang di luar konteks kita. Pasca kejadian kebakaran tersebut, petugas langsung memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai acara disiapkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta jelang perayaan Malam Tahun Baru. Sementara di Taman Monas, pengamanan ketat diberlakukan hingga malam nanti. Beginilah persiapan di sekitar Bundaran HI yang akan merayakan pergantian Tahun Baru 2024 malam ini. Sejumlah panggung musik disiapkan untuk memeriahkan agenda Tahun Baru dengan tema Malam Muda Mudi. Beberapa musisi akan turut mengisi, bersamaan dengan pertunjukan air mancur, video mapping, drone show, kembang api, serta mobil hias. Masyarakat bisa menikmati rangkaian acara mulai pukul 18.00 hingga 1.30 dini hari nanti di Bundaran HI, Jakarta. Persiapan rangkaian acara Tahun Baru juga dilakukan di kawasan Taman Monumen Nasional Jakarta. Menjadi salah satu titik keramaian di malam Tahun Baru, pengamanan dan pengawasan dikonsentrasikan di kawasan tersebut. Ada 1.377 personil kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan pergantian malam Tahun Baru 2024. Untuk rencana pengamanan Tahun Baru di Polres Metro Jakarta Pusat, kita ada 12 titik. 11 titik dari Monas ini sampai ke Patung Senayan. Khusus untuk di Monas, karena mendekati dengan istana, kita seluruh pengamanan jumlah 1.377 personil. Dibantu oleh teman-teman dari Kodim maupun dari Pemda Jakarta Pusat. Kawasan Taman Monumen Nasional menjadi salah satu titik konsentrasi pihak kepolisian karena berada di Ring 1 Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor masih menjadi favorit masyarakat untuk melewati malam pergantian tahun. Ratusan personel kepolisian dikerahkan guna mengamankan dan menerapkan rekayasa lalu lintas jelang malam pergantian tahun. Ya, pemirsa, kendaraan pribadi maupun angkutan umum memadati kawasan Simpang Gadok yang mengarah ke jalur puncak. Semakin siang, mendekati malam pergantian tahun pun lalu lintas semakin padat. Dan untuk mengurai kepadatan di akhir tahun ini diterapkan sistem ganjil genap. Juga rekayasa lalu lintas, yaitu seperti Car Free Night di sepanjang jalur puncak yang akan diberlakukan mulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 dini hari nanti. Ya, sementara itu ratusan personel kepolisian juga disiagakan guna mengamankan dan mengurai kepadatan lalu lintas pada malam pergantian tahun nanti.
Sementara itu pemirsa, ratusan wisatawan juga memadati kawasan objek wisata Pantai Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Sementara di masa libur akhir tahun, jalur menuju Pantai Anyar ini juga mulai mengalami kepadatan. Ratusan wisatawan menghabiskan masa liburan akhir tahun di tempat wisata Pantai Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Para wisatawan yang mulai berdatangan ini bukan hanya wisatawan lokal asal daerah Banten, namun juga banyak wisatawan yang berasal dari luar Banten seperti dari Jabodetabek dan Jawa Barat. Jalur menuju wisata Pantai Anyar juga mengalami kepadatan yang akan menikmati malam pergantian tahun. Meskipun kawasan pesisir pantai diterpa dengan aktivitas erupsi di Gunung Anak Rakatau, namun kawasan Pantai Anyar ini masih tergolong aman untuk dikunjungi. Kawasan Pantai Pasir Putih Sirih dan juga Pantai Karangmeong, alhamdulillah untuk area dan juga air lautnya tenang, damai, aman untuk dikunjungi. Diprediksi lonjakan wisatawan di sepanjang pesisir Pantai Anyar masih terus terjadi hingga libur akhir tahun usai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai acara disiapkan di Bundaran HI Jakarta jelang malam tahun baru. Dan untuk mengetahui persiapan jelang malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Selamat sore, Faisal. Nah, kalau kita lihat di belakang Anda dan saat ini di kawasan HI ini hujan gitu ya. Gimana persiapan untuk acara pergantian malam tahun baru nanti? Jadi selamat sore dan juga pemirsa, memang untuk berbagai persiapan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan pergantian tahun pada malam nanti semuanya sudah siap dilakukan. Seperti misalnya ada berbagai macam panggung, sebanyak 12 panggung ini ada di berbagai titik, Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin ini telah disiapkan. Dan dari siang tadi juga kami memantau untuk persiapan juga telah dilakukan, seperti misalnya gladi resik dan juga ataupun GR untuk persiapan pada nanti malam. Nah, untuk masyarakat ataupun pemirsa khususnya yang warga ibu kota atau sekitarnya, jika masih bingung tahun baru kemana, kami merekomendasikan untuk pergi ke Bundaran Hotel Indonesia atau di tempat kami melakukan saat ini pada nanti malam. Dikarenakan Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan berbagai macam acara ataupun hiburan pada nanti malam di sini. Nah, untuk di Bundaran Hotel Indonesia ini jumlah dan pemirsa memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana nanti malam ada suatu pertunjukan yang dinamai Kirana Jakarta. Nah, Kirana Jakarta ini adalah sebuah pertunjukan di mana nantinya akan ditampilkan landscape daripada kota Jakarta yang indah, dinamik, serta akan sesuatu seni yang unik. Dan memang Kirana Jakarta pada nanti malam akan menampilkan lighting berupa drone, yakni sebanyak 500 drone. Kemudian juga ada sebanyak ada waterboom, kemudian ada video mapping 3D yang dan masih banyak hiburan lainnya di sini juga ada juga pemirsa. Dan memang selain yang tadi kami sebutkan tadi, nantinya juga ada karnaval ataupun parade 10 mobil hias yang nantinya akan parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini. Nah, selain itu juga nantinya ada hiburan berupa musik yang nantinya akan diisi oleh penyanyi ataupun artis papan atas tanah air di berbagai panggung yang ada di sini. Dan salah satunya ada tempat kami saat ini, yakni panggung utamanya ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, selain itu juga ada juga pemirsa nantinya di pinggir ataupun di pinggiran jalan sepanjang jalan MH Tamrin dan juga Jalan Sudirman. Nanti juga ada akan bazar UMKM yang memang menjual makanan dan juga minuman. Nah, masyarakat tadinya bisa mencoba langsung jajan ke pinggiran di kawasan Sudirman dan juga MH Tamrin di sini. Nah, untuk pengamanannya sendiri memang kami mendapatkan data, nantinya ada personel gabungan dari pihak polisi yang pihak TNI yang akan mengamankan jalannya perayaan malam tahun baru 2024 di sini. Nah, untuk masyarakat juga kami menghimbau yang ingin datang ke Bundaran Hotel Indonesia ini agar menaiki transportasi publik, di mana nantinya di kawasan ini sekitar pukul 6 sore atau pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti jalannya ini akan ditutup atau akan dilaksanakan yang Car Free Night, di mana Car Free Night ini nantinya akan dimulai sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pukul 1 Indonesia Barat. Dan kita nantikan juga bagaimana keseruan pergantian tahun baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia nanti malam. Ya.
Baik. Ini mungkin antisipasi juga buat para warga atau masyarakat yang ingin ke ke Bundaran HI ini untuk membawa payung ataupun jas hujan gitu ya, biar malam nanti nggak kehujanan. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah tempat wisata di Jakarta ini juga ramai dikunjungi wisatawan. Di Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung memilih bermain bersama burung. Sementara di Ancol, kawasan Pantai Ancol ini masih menjadi daya tarik utama wisatawan. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu daya tarik warga untuk menghabiskan libur akhir tahun. Di Taman Burung yang baru beroperasi sejak Agustus 2023 lalu, warga bisa berinteraksi dengan burung-burung yang ada di sana. Mereka bisa berfoto, memberi makan, hingga menyaksikan pertunjukan aneka burung. Tiket masuk Taman Burung dibanderol Rp70.000 per orang setiap akhir pekan dan libur panjang. Sementara itu, untuk merayakan malam tahun baru, pesta kembang api akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah. 12 jam sukaria di Taman Mini Indonesia Indah menjadi tema yang diusung untuk penyelenggaraan tahun baru ini. Rangkaian acara akan digelar mulai jam 1 siang hingga 2 dini hari, diantaranya dancing fountain dan video mapping. Sementara drone dan lighting digelar mulai jam 6 sore. Selain di Taman Mini Indonesia Indah, kawasan wisata Ancol juga dipenuhi wisatawan. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah memilih menghabiskan libur akhir tahun baru dengan bermain air dan pasir di Ancol. Ancol sendiri telah menyiapkan rangkaian acara untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Salah satunya dengan pesta kembang api di sejumlah titik dengan durasi 10 menit. Untuk mencegah penumpukan kendaraan, telah diterapkan sistem sentral parkir. Pengunjung yang membawa kendaraan akan diarahkan ke area kantong parkir yang telah disediakan. Bus warawiri juga telah disiapkan dan bisa digunakan pengunjung secara gratis. Untuk memastikan acara berlangsung dengan aman, 800 petugas gabungan telah disiagakan di sekitar Ancol. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa lokasi wisata masih menjadi favorit untuk melewati malam pergantian tahun. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Taman Mini Indonesia Indah dan Ahmad Moharlin di kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Dilami di TMII terlebih dahulu. Bagaimana Dilami suasana di sana di libur akhir tahun ini? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Memang Taman Mini Indonesia Indah selalu dijadikan destinasi wisata favorit, apalagi untuk pergantian tahun baru 2024. Pada sore hari ini memang terpantau walaupun dilanda hujan yang cukup deras, namun tidak menyurutkan semangat dari para pengunjung untuk memadati kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini. Di mana di tempat saat ini saya mengabarkan juga merupakan pusat dari pegelaran yang nantinya untuk tahun baru 2024, yakni di daerah Danau Archipelago, di mana pihak TMI sudah menyediakan beragam acara mulai dari band performance, DJ dangdut, pagelaran seni budaya dan juga tarian dari berbagai daerah. Kemudian juga akan ada pagelaran wayang kulit semalaman suntuk, dan untuk nanti puncaknya memang akan dimulai sejak pukul 18.30 dengan penampilan dancing fountain. Dancing fountain ini nantinya berupa air terjun yang akan dihiasi oleh 300 drone. Selain itu juga nanti pada pertengahan malam tentunya akan ada semarak kembang api untuk memeriahkan pergantian tahun dari 2023 menuju 2024. Selain di pusatnya di Danau Archipelago, di setiap anjungan yang ada di TMI ini juga diselenggarakan berbagai acara. Kalau di anjungan Riau ini akan ada tari Melayu. Nah, sangatlah meriah ya, Zila dan juga pemirsa. Kalau misalnya para pengunjung ini lapar begitu saat berkeliling, juga sudah disediakan festival kuliner makanan berbagai daerah. Salah satunya adalah nanti yang spesial adalah empek-empek dari Palembang. Nah, untuk harganya sendiri Zila dan juga pemirsa cukup merogoh kocek Rp50.000 saja. Anda sudah bisa menikmati semarak kembang api di sini di TMII. Nah, untuk
untuk gate-nya sendiri, ini Anda bisa masuk lewat gate 1 dan juga gate 3. Namun, kalau misalnya pengunjung membeludak, pihak TMI juga membuka gate 4 untuk memudahkan para pengunjung. Dan di sini juga disediakan ribuan kantong parkir, Zila dan juga pemirsa, jadi tidak perlu risau. Kalau untuk mobil, ini disediakan 3.500 kantong parkir. Kalau untuk motor, ini disediakan 1.500 kantong parkir. Jadi kalau untuk Zila dan juga pemirsa bingung mau liburan tahun baru kemana, Taman Mini Indonesia Indah ini cocok untuk dijadikan destinasi berlibur sekaligus menyambut tahun baru. Kembali kepada Anda, Zila. Baik, terima kasih Dilami, dan sekarang kita akan lihat situasi di kawasan Gadok Puncak. Sudah ada rekan Ahmad Muharlin di sana. Ahmad Muharlin, bagaimana kondisi di kawasan Gadok Puncak saat ini? Baik, selamat sore Jila dan juga pemirsa. Hingga dengan hari ini situasi serta kondisi lalu lintas serta arus kendaraan di Simpang Gadok yang akan menuju jalur wisata puncak ini masih terlihat kondusif begitu, dan juga tidak terlihat atau tidak nampak adanya kepadatan serta kemacetan dari kendaraan yang akan menuju ke jalur wisata puncak. Meski demikian, dalam menjelang malam pergantian tahun nanti malam ini jalur wisata puncak ini memang masih menjadi tempat favorit begitu bagi masyarakat yang akan melakukan atau mengisi waktu liburan mereka serta merayakan malam pergantian tahun bersama dengan keluarga. Namun kami mengingatkan Jila dan juga pemirsa, bagi para masyarakat yang akan melintas lewat jalur puncak dan sekitarnya, ini kami menghimbau jika kepolisian dari Polres Bogor memberlakukan beberapa aturan, diantaranya memberlakukan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang akan melintas. Jadi di mana bagi kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai dengan pertanggal hari ini akan dilarang begitu untuk melintasi daerah jalur puncak, dan kemudian akan diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Selain itu, kemudian nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sore ini, pihak petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor juga akan melakukan penutupan jalur yang akan dimulai pada pukul 18 sampai dengan pukul 6 sore esok hari, di mana untuk bagi para kendaraan yang akan melintas khususnya hanya melintas ke tujuan ke Cianjur maupun ke Bandung, ini sudah disiapkan dua jalur alternatif begitu, salah satunya di jalur Cariu, Jonggol dan juga tembus ke Cianjur maksud kami. Kemudian untuk jalur keduanya ada di jalur alternatif Ciawi, Cianjur via Sukabumi. Kemudian petugas kepolisian juga akan melakukan sistem Car Free Night atau malam bebas kendaraan di sepanjang jalur wisata puncak yang akan dimulai pada pukul 9 malam nanti sampai dengan pukul 2 dini hari nanti. Serta kami menginformasikan kembali untuk kondisi cuaca saat ini. Cuaca di Simpang Gadok ini tengah diguyur hujan yang cukup deras. Maka dari itu kami menghimbau bagi para pengendara motor, khususnya kendaraan roda 2 ini, untuk berhati-hati atau berwaspada agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kembali ke Jila di studio. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari kawasan Gadok Puncak, dan sebelumnya ada Dilami Aulia yang melaporkan dari Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Selamat bertugas kembali, tetap semangat teman-teman. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda ada informasi mengenai ratusan wisatawan yang memadati kawasan wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Selengkapnya sesaat lagi. Kembali di iNews Sore pemirsa, jelang puncak perayaan pergantian malam tahun baru 2024, kawasan objek wisata belanja Malioboro, Yogyakarta diserbu ribuan wisatawan. Akibatnya arus lalu lintas di sepanjang Malioboro macet total. Seperti inilah kondisi kepadatan kendaraan di simpang Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali yang menjadi ruas utama menuju Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ribuan kendaraan yang akan menuju kawasan wisata belanja Malioboro ini tampak nyaris tak bergerak dan hanya berjalan pelan padat merayap. Untuk mengurangi kemacetan, sebuah spanduk larangan berhenti bagi kendaraan juga dipasang di sejumlah titik jalur Malioboro.
Selain kepadatan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Malioboro, kondisi serupa juga terjadi di jalur pedestrian. Bahkan tempat wisata belanja di teras Malioboro pun tidak luput dari keramaian wisata. Ya liburan biasa kan, antar padat merayap. Malioboro sendiri sejauh ini menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau Pelayanannya, pelayanannya kebersihannya? bagus, yang katanya sekarang udah di apa ya, untuk pedagang-pedagangnya udah di ini kan, Tindak direlokasi. yang kan kalau dulu kan dari sini ya udah tertata bagus. Diprediksi kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta ini akan semakin meningkat hingga awal tahun baru mendatang atau saat berakhirnya masa libur sekolah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di ibu kota, destinasi wisata di daerah Malioboro, Yogyakarta juga menjadi favorit masyarakat untuk melewati malam pergantian tahun. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore Anissa, bagaimana kemeriahan atau keramaian di kawasan Malioboro saat ini? Ya, Zila dan juga pemirsa, selamat sore. Saya bisa gambarkan begitu ya, memang semakin sore suasana di kawasan pedestrian Malioboro ini bisa dikatakan semakin ramai. Tidak hanya dari area pedestriannya, namun jalanan yang ada di sepanjang Malioboro ini bisa Anda lihat di belakang saya begitu Zila dan juga pemirsa. Ini cukup padat begitu ya. Kendaraan roda 2 yang melintas itu artinya baru saja untuk kendaraan roda 4 diberhentikan sementara waktu karena memang tadi sempat terjadi kepadatan volume kendaraan yang melintas di area Jalan Malioboro. Namun hal ini akan diberlakukan rekayasa jalan sementara begitu, mengingat karena nantinya pada pukul 6 sore Car Free Night akan diberlakukan di sepanjang Jalan Malioboro hingga 0 km karena nantinya juga akan ada perayaan pergantian tahun baru menyambut tahun 2024. Untuk informasi juga kepada pemirsa yang hendak ke area Jalan Malioboro, memang rencananya nanti Car Free Night selain diberlakukan di Jalan Malioboro, juga akan diberlakukan di daerah Tugu, Yogyakarta, namun dimulai pukul yang berbeda begitu ya jam diberlakukannya. Untuk di kawasan Tugu, Yogyakarta akan diberlakukan Car Free Night mulai pukul 10 malam. Jadi sebelum jam 10 masih bisa melintasi, namun untuk area kawasan Malioboro ini lebih awal begitu dari jam 6 sore nanti hingga pukul 1 pagi. Dan selain itu juga Zila, nantinya rencana memang ada sejumlah hiburan begitu ya, mulai dari musik tradisional, kemudian musik modern di sejumlah titik yang ada di kawasan Malioboro. Untuk pesta kembang api juga akan diberlakukan begitu secara swadaya dengan melibatkan beberapa warga dan juga stakeholder yang ada di sepanjang Malioboro ini akan bersama-sama begitu ya merayakan pergantian tahun dengan warga yang datang tentunya tidak hanya dari dalam kota saja tapi juga dari luar kota Yogyakarta. Banyak sekali mereka memadati kawasan area Malioboro. Tak hanya kawasan area Malioboro saja melainkan untuk wisata belanja di kawasan teras Malioboro sejak tadi sore hingga saat ini ya juga cukup ramai begitu, mereka harus mengantri dan tentunya kami informasikan juga kepada warga ataupun wisatawan yang berkunjung ke Malioboro untuk tetap menjaga barang bawaannya masing-masing. Dan sekali lagi di kawasan ini adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk merokok atau kawasan tanpa rokok, di mana masyarakat dihimbau untuk bisa merokok di tempat-tempat yang sudah disediakan. Apabila nantinya ditemukan ada wisatawan yang merokok akan diberikan sanksi oleh petugas yang berpatroli di sekitar area Jalan Malioboro. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, saya kembalikan kepada Zila yang ada di studio. Baik Anissa, kalau tadi Anda sampaikan bahwa di kawasan Malioboro ini nanti pada jam 18 gitu ya ada Car Free Night sudah dimulai gitu. Bagaimana dengan rekayasa lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini?
Baik, untuk rekayasa arus lalu lintas yang ada di kawasan area Malioboro tentunya akan ada sedikit pengalihan arus begitu ya, mulai dari arah Jalan Margo Utomo dari arah Tugu Yogyakarta begitu menuju ke area Kleringan akan dialihkan menuju ke arah Kota Baru, kemudian baru bisa menuju ke arah Jalan Mataram. Itu artinya memang kalau menuju ke arah Jalan Malioboro ini memang sudah tidak bisa dilalui, maksud saya nanti akan langsung diarahkan menuju ke kawasan Pasar Kembang. Dan bisa juga bagi Anda yang hendak ingin merayakan Tahun Baru pada malam nanti begitu di kawasan Malioboro untuk bisa memarkirkan kendaraan Anda sekalian di kantong-kantong parkir yang ada di area terdekat dari Malioboro, termasuk mungkin di area terminal Ngabean ataupun di sekitaran Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sekali lagi memang untuk dari pihak Polresta Yogyakarta dan juga Dinas Perhubungan ini saat ini juga telah berpatroli begitu ya. Sudah dipasangi sejumlah barikade yang nantinya akan memudahkan begitu untuk masyarakat yang ingin merayakan perayaan Tahun Baru pergantian tahun 2024 ini di kawasan area Malioboro dengan kondusif dan juga nyaman. Demikian, Zila. Terima kasih Anissa. Ini selain Malioboro pemirsa di Yogyakarta, kita juga telah terhubung dengan rekan Rifa Majid di kawasan Pantai Losari Makassar. Selamat sore, bagaimana kemeriahan Pantai Losari jelang malam Tahun Baru nanti, Rifa? Baik, pemirsa, jelang pergantian tahun 2023 menuju 2024, area kawasan Pantai Losari Makassar dan juga Center Point of Indonesia menjadi pilihan masyarakat Kota Makassar yang ingin menyaksikan detik-detik pergantian tahun. Dan berdasarkan pantauan kami, bahkan sejak siang tadi masyarakat Kota Makassar sudah mulai berdatangan dan memadati area ini. Untuk itu, pemirsa, pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar menyiagakan kurang lebih 1.200 personil untuk melakukan pengamanan jelang pergantian tahun 2023 menuju 2024 ini. Dan yang perlu juga kami sampaikan bahwa untuk pengamanan tersebut sore tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, petugas gabungan telah melakukan apel siaga dan juga koordinasi antara petugas dari Polrestabes Makassar, dari Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Dan untuk masyarakat Kota Makassar yang ingin menuju ke area Pantai Losari dan juga Center Point of Indonesia yang juga ingin mengikuti rangkaian acara pergantian tahun ini perlu memperhatikan beberapa rekayasa arus lalu lintas, beberapa ruas jalan yang kemudian ditutup dan tidak boleh diakses, yakni yang pertama adalah ruas jalan WR Supratman, Slamet Riyadi dan juga Jalan Ujung Pandang. Kemudian ruas jalan yang kedua, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Jalan Pasar Ikan dan juga Jalan Patimura. Ini berkaitan dengan penetapan Car Free Night sejak pukul 4 sore tadi hingga pukul 2 dini hari nanti. Kemudian juga ruas Jalan Somba Opu, Jalan Patimura dan Jalan Datu Museng. Kemudian penutupan ruas jalan selanjutnya adalah ruas Jalan Ujung Pandang, Jalan Riburane dan juga Jalan Penghibur, sehingga kemudian masyarakat disarankan untuk melewati beberapa jalur alternatif menuju ke area Pantai Losari dan juga Center Point of Indonesia, yakni dari Jalan Cendrawasih, kemudian Kakatua, Gagak dan juga masuk ke area atau ruas Jalan Raja Wali. Atau bahkan yang dari arah Metro Tanjung Bunga bisa memasuki ruas Jalan Haji Bau dan juga Lamadu Keleng. Nah, untuk itu pemirsa, juga malam hari nanti ini mengingat bahwa tahun ini memang perayaan Tahun Baru dipusatkan di Center Point of Indonesia dan juga di Pantai Losari Makassar. Perlu kami sampaikan bahwa memang tahun ini pemerintah Kota Makassar spesial mengadakan acara meriah bersama masyarakat, Tahun Baru bersama masyarakat di Tugu Mnek Center Point of Indonesia, dan nantinya akan ada acara kembang api serta acara-acara hiburan untuk masyarakat Kota Makassar. Demikian laporan kami dari Anjungan Makassar dari Pantai Losari Makassar. Baik, terima kasih Rifa Majid atas laporan Anda dari kawasan Pantai Losari di Makassar. Dan sebelumnya ada Anissa Rizky yang melaporkan dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap semangat.
Pemirsa, kita kembali ke ibu kota, di mana jelang malam pergantian tahun, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih dipadati ribuan calon penumpang yang hendak berlibur keluar kota. Sementara itu, khusus malam tahun baru, kereta jarak jauh tujuan stasiun Gambir Jakarta Pusat bisa berhenti atau turun di stasiun Jatinegara Jakarta Timur. Hari ini lebih dari 23.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, lebih dari 36.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen setelah berlibur dan mudik ke kampung halaman. Untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang di libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daup 1 menambah 10 kereta api per harinya. Adapun tujuan favorit yang banyak dituju penumpang adalah Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian untuk arus balik atau datang libur tahun barunya, itu kami prediksi awalnya tanggal 2. Namun kami pantau pagi tadi, ternyata tanggal 1 malah lebih tinggi daripada tanggal 2. Sekitar 35 sampai 37 ribu penumpang yang mengarah ke Jakarta. Sementara itu, khusus malam tahun baru, penumpang kereta api jarak jauh tujuan stasiun Gambir bisa turun di stasiun Jatinegara. Hal ini agar penumpang bisa menghindari kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Gambir saat perayaan pergantian tahun yang digelar di area Monas. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jamie Jasin, iNews melaporkan. TNI masih memproses anggotanya yang mengeroyok sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, pakar hukum pidana menilai ada kejanggalan yang sangat mendasar dalam kasus yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Apa yang disampaikan Aiman terkait dugaan polisi tidak netral dalam pemilu tidak bertujuan menyebarkan kebencian terhadap suatu individu atau golongan. Secara mengejutkan, Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan penyebaran hoaks yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, ke tahap penyidikan. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menilai ada kejanggalan mendasar dalam kasus Aiman. Naik pada tingkat penyidikan yang menunjukkan adanya peristiwa pidana tadi adalah sebuah kejanggalan yang sangat mendasar. Mengingat apa? Karena yang disampaikan adalah bukan dalam konteks memenuhi unsur sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang TI. Tidak ada makna dengan sengaja untuk menyebarkan berita, informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau menimbulkan permusuhan kepada individu atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Suparji Ahmad juga menambahkan konten yang disampaikan Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kepolisian. Konten atau isi atau substansi yang disampaikan oleh Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kelompok, apakah ini kepolisian, berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, tetapi lebih pada konteks memberikan peringatan, memberikan sebuah sinyal agar tetap netral. Banyak pihak yang menyoroti janggalnya kasus yang menjerat Aiman Wicaksono. Sejumlah pihak bahkan mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda sementara kasus ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yakni penundaan sementara proses hukum yang melibatkan peserta pemilu 2024. Sebelumnya 6 aliansi masyarakat melaporkan Aiman ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan Aiman yang menyebut ada oknum polisi diduga tidak netral dalam pemilu. Keenamnya melaporkan Aiman dengan jeratan Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, bentrokan antara relawan juga terjadi di Sleman, Yogyakarta yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia.
Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Rider Kodam 4 di Ponorogo terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. Sejumlah relawan terluka akibat peristiwa ini. Sementara itu, bentrok antar relawan pasangan calon yang berbeda terjadi di Simpang 3 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada 24 Desember lalu. Bentrok ini mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Polisi pun menangkap 2 terduga pelaku pengeroyokan di mana bentrok dipicu adanya provokasi. Para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan. Menanggapi peristiwa ini, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud meminta ada yang bertanggung jawab atas dugaan penganiayaan yang dialami relawan. Ya, kami mendapat laporan dari Klaten, Yogyakarta, dan Boyolali. Ya. Ini laporan mengenai brutalitas ya, dan tindak kekerasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Ya. 1 meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka berat. Ya. Nah, yang meninggal dunia ya, itu ada di Klaten di Yogyakarta, ya, dan yang luka-luka itu 4 di Boyolali. Nah, mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan ya, pendukung Ganjar Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas dari pendukung paslon yang lain. Dan 4 yang luka-luka, konon ya katanya mendapat ya luka-luka akibat ya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI ya yang dilakukan di pos TNI setempat. Dan kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI ya, untuk mengambil tindakan ya, yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum. Menanggapi laporan ini, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan turut berduka dan meminta agar kasus diusut tuntas. Ya, saya turut berduka pada yang kemarin saya dikabari dari relawan yang meninggal dunia, maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus dan sekarang tim hukum sedang mendalami soal itu. Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyatakan untuk dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI saat ini sudah masuk dalam proses pemeriksaan Denpom Surakarta dan akan diselidiki serta ditindak dengan tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas kasus ini sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat sore, Bang Usman. Selamat sore, Mbak Sheila. Oke, ya, Bang Usman, kalau kita lihat tadi ada informasi mengenai relawan Ganjar Mahfud yang diduga dikeroyok oleh oknum TNI, begitu. Tanggapan Anda seperti apa, Bang? Ya, pertama kami sangat menyesalkan peristiwa itu bisa terjadi. Kami mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, baik pada yang meninggal dunia maupun juga kepada sejumlah warga yang masih mengalami luka-luka dan sedang mengobati luka-luka mereka. Nah, tindakan ini, tindakan kekerasan oleh sejumlah anggota TNI adalah bentuk kesewenang-wenangan hukum. Dan tindakan ini sebenarnya sangat mencederai situasi yang kondusif di dalam kampanye politik menuju pemilihan umum 2024. Seharusnya anggota TNI menjadi teladan di dalam kehidupan masyarakat, bukan justru menjadi contoh yang buruk, mengambil tindakan main hakim sendiri, dan seperti merasa di atas hukum. Masalah ini bukan hanya bisa dianggap sebagai tindakan kriminal, tetapi juga bisa dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia, apalagi sampai mengakibatkan kematian dari penganiayaan yang sangat parah tersebut. Dan kami meminta agar proses hukum dilanjutkan, dan karena ini merupakan tindak pidana umum, tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan masyarakat umum,
dilakukan terhadap warga masyarakat sipil, maka seharusnya ini diajukan ke ranah peradilan umum. Yang kedua, saya kira tindakan kekerasan oleh anggota TNI dalam kasus Boyolali tersebut itu justru mencederai netralitas TNI di dalam pemilu 2024. Kita tahu bahwa Panglima TNI saat ini baru menjabat dan ini adalah ujian yang sangat besar untuk Panglima TNI, Pak Agus Subianto, untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, menyerahkan anggota-anggotanya yang terlibat di dalam penganiayaan yang berat, yang mengakibatkan kematian maupun luka-luka berat terhadap warga masyarakat untuk diajukan ke proses hukum dan ditindak secara adil dan benar. Baik, jadi menurut Anda ini termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM begitu ya, walaupun kalau kita lihat Bang Usman tadi ya informasi dari pihak TNI juga sudah menyampaikan bahwa ini kesalahpahaman begitu, ada kesalahpahaman yang terjadi. Dengan begitu apakah harus dengan kekerasan begitu ya Bang Usman? Nah itu dia masalahnya. Kalau memang hanya kesalahpahaman, seharusnya tidak sampai ada tindakan kekerasan, tindakan main hakim sendiri, apalagi sampai berlebihan hingga mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia. Ini satu tindakan yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi. Dan karena itu anggota-anggota TNI yang melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang berat, yang mengakibatkan luka-luka maupun juga yang mengakibatkan meninggal dunia, harus diseret ke proses hukum. Ini harus jadi contoh untuk anggota-anggota TNI lainnya, bahwa tidak boleh ada aksi main hakim sendiri. Tidak boleh ada tindakan kekerasan yang berlebihan dalam mengatasi kesalahpahaman. Dan harus diingat juga bahwa insiden kekerasan, insiden penganiayaan tersebut atau pengeroyokan tersebut seolah-olah terjadi hanya karena kesalahpahaman suara knalpot. Seharusnya kalau masalahnya hanya suara knalpot cukup ditertibkan. Sebenarnya dengan anggota TNI saja warga biasa tidak cukup berani sebenarnya untuk melawan. Kalau misalnya ada yang membandel, cukup copot saja kunci motornya misalnya. Jadi masalahnya selesai. Tidak harus sampai misalnya melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, apalagi pengeroyokan. Saya kira itu bukan tipe jiwa ksatria, jiwa yang benar di dalam doktrin Sabta Marga TNI. Karena itu saya kira peristiwa ini tidak boleh dibiarkan. Peristiwa ini masih akan menjadi ujian dalam 1,5 bulan ke depan. Mudah-mudahan tidak boleh ada lagi anggota TNI yang melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Dan siapapun, termasuk anggota polisi, atau anggota intelijen, atau warga masyarakat biasa, dalam berkampanye, tidak boleh ada yang melakukan kekerasan. Atau bahkan dalam urusan biasa pun, tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Kalau ada pelanggaran kampanye, laporkan kepada Bawaslu. Kalau ada pelanggaran lalu lintas, laporkan kepada kepolisian. Kalau ada urusan-urusan dinas transportasi darat, misalnya lalu lintas dan urusannya dengan katakanlah ketertiban atau urusannya dengan misalnya syarat-syarat kendaraan bermotor, itu cukup dilaporkan kepada pemerintah kota setempat, kepolisian atau dinas perhubungan, bukan dengan cara main hakim sendiri. Baik, jadi biarkan hukum berbicara gitu ya, kuncinya jangan main hakim sendiri. Baik, tapi kalau misalnya Bang Usman, ini kan kampanye masih panjang begitu ya, kalau kita lihat kasus penyerangan atau pengeroyokan yang terjadi terhadap relawan Ganjar Mahfud tidak hanya dilakukan oleh oknum TNI saja, tapi antar relawan ini juga terjadi saling serang begitu. Bagaimana menurut Anda untuk mensiasati agar hal ini tidak terjadi? Harus ada penegakan hukum di lapangan oleh pihak kepolisian kalau itu menyangkut tindak pidana. Harus ada penegakan hukum oleh pihak Bawaslu kalau seandainya itu menyangkut tindak pelanggaran pemilu. Dan tidak boleh ada siapapun anggota TNI, Polri, Badan Intelijen, atau warga masyarakat biasa yang mengambil langkah-langkah main hakim sendiri, apalagi sampai mengakibatkan nyawa manusia itu meninggal dunia. Saya kira itu tindakan yang kejam, tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Berarti harus ada penindakan hukum begitu ya. Terkait dengan hukuman, kalau kita lihat sejauh ini harus ada penindakan hukum. Apakah cukup dengan hanya pemberhentian begitu Bang Usman? Saya kira tidak cukup. Setiap orang di mata hukum harus diperlakukan secara sama dan setara. Apakah ia warga sipil atau warga berstatus anggota TNI atau anggota Polri, kalau ia melakukan tindak pidana umum seperti melakukan
pengeroyokan atau penganiayaan berat, maka ia tunduk di bawah hukum pidana umum, yaitu hukum pidana. Dan karena itu tidak boleh ada pengecualian, tidak boleh ada keistimewaan hanya karena ia anggota TNI misalnya, lalu hanya diberhentikan saja. Itu tidak akan timbul efek jera ke depannya. Dan saya kira ini penting untuk ditegakkan agar TNI tidak dicederai secara kelembagaan. Perbuatan-perbuatan semacam ini sebenarnya perbuatan-perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara individu, secara perorangan yang melakukan tindakan tersebut, tidak ada urusannya dengan kelembagaan. Jadi sebaiknya TNI juga tegas menyerahkan anggota-anggotanya ke proses hukum untuk kemudian diproses investigasi, dituntut sampai dengan diadili dan diberikan penghukuman yang setimpal agar peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan, bagi para pelaku dan juga bagi warga masyarakat lain termasuk mereka yang sekarang ini sedang aktif di dalam berkampanye. Menahan diri dan tidak melakukan kekerasan, melainkan cukup melakukan tindakan-tindakan kampanye yang sifatnya damai. Benar. Jadi biar ada efek jera gitu ya Bang Usman ya. Bang Usman, kalau kita ngomongin soal pelanggaran HAM begitu ya di masa kampanye ini selain ini begitu, apakah Anda memantau selama ini apakah ada pelanggaran-pelanggaran atau potensi pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya yang akan terjadi di masa kampanye ini, Bang Usman? Dari TPN Ganjar Mahfud sudah menggarisbawahi setidaknya ada 5 kasus kekerasan dan salah satunya mengakibatkan meninggal dunia. Baik itu yang di dalam kasus Boyolali maupun juga di dalam kasus Sleman misalnya. Nah, tindakan semacam itu akan berulang kalau tidak ada tindakan hukum yang tegas. Dia akan tidak menimbulkan efek jera kepada orang yang melakukannya dan tidak akan menimbulkan efek gentar kepada orang-orang lain yang belum melakukannya atau yang hendak melakukannya. Karena itu penegakan hukum yang efektif, yang tegas harus dilakukan. Baik, jadi intinya adalah aparat baik TNI maupun Polri ini juga harus menjaga begitu ya, jangan main hakim sendiri begitu dan juga harus diberikan tindakan hukum yang jelas. Baik, terima kasih Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu, Bang. Pemirsa, usai jeda, ribuan santri dan santriwati Ponpes An-Nawawi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menyambut kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sesaat lagi. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kampanye dengan menyapa ratusan warga Cilincing, Jakarta Utara. Ketua Umum Gerindra itu ikut masak besar hingga joget bersama warga. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir di tengah masyarakat Kampung Rawamalang, Semper Timur, Cilincing, Jakarta. Kehadiran Prabowo disambut antusias warga. Selain menyapa warga, pada kesempatan ini Prabowo juga ikut masak besar bersama YouTuber Bobon Santoso yang nantinya dibagikan pada warga setempat. Kampanye Prabowo ditutup dengan joget bareng dari sunroof mobilnya, sekaligus membagi-bagikan kaos. Uniknya Prabowo melepaskan kemejanya dan melemparkan ke kerumunan massa. Buat bapak saya. Berarti Ibu mendukung Pak Prabowo berarti Bu ya? Mendukung. Harapannya apa sih Bu? Supaya jadi presiden nambah maju. Kehadiran Prabowo di Cilincing bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya ia sempat belusukan di kawasan Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri reuni dengan puluhan teman-teman dan gurunya semasa SMA di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Anies mengaku senang bisa bersilaturahmi dengan teman dan gurunya di tengah kesibukan masing-masing. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1 beserta rombongan tiba di sebuah kafe di kawasan Kota Baru, Yogyakarta sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat.
Acara ini tidak hanya dihadiri teman-temannya semasa sekolah, tetapi juga guru SMA 2 Yogyakarta. Dalam reuni ini, Anies kembali memaparkan ide dan gagasan perubahan, diantaranya di bidang pendidikan. Calon Presiden nomor urut 1 ini juga menyatakan akan mengintensifkan kampanye dialog dan siap ditanya apa saja. Anies ingin masyarakat Indonesia merasakan pemilu yang berkualitas dengan adu gagasan dan bukan sekedar gambar baliho. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi, keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan, keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip. Nah itu semua terlihat kalau dialog. Tapi kalau pasang baliho nggak terlihat itu. Kalau pasang poster nggak terlihat. Nah, saya ingin menghormati rakyat dengan memilih untuk dialog. Selain acara reuni, Anies Baswedan rencananya akan menyapa masyarakat dan pengunjung Malioboro, Yogyakarta di malam pergantian Tahun Baru 2024. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah. Ia bertemu para santri dan berdialog dengan ulama. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah hari ini. Kehadiran Ganjar disambut hangat ribuan santri dan santriwati Ponpes An-Nawawi. Tidak sedikit santri yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto bersama Ganjar Pranowo. Ganjar juga berdiskusi dan berdialog dengan santri-santriwati serta pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Kiai Haji Ahmad Syalwani Nawawi Al-Qodiri As-Somadani. Kehadiran Ganjar ini untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan pondok pesantren di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan membuat sekolah menengah kejuruan gratis dan langsung kerja untuk keluarga miskin. Program itu dinilai lebih bermanfaat, sistematis, dan mampu meningkatkan kualitas SDM serta perekonomian Indonesia. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri launching sekolah menengah kejuruan atau SMK gratis dan langsung kerja untuk keluarga miskin di Wonogiri, Jawa Tengah Jumat lalu. Program ini membutuhkan anggaran sekitar 50 triliun rupiah. Namun menurut Ganjar anggaran ini tidak terlalu mahal untuk sebuah program dan justru lebih berguna. Ganjar optimis program ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Setelah kita melihat praktek yang sudah berjalan untuk SMK Jateng untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa kerja, maka Ganjar Mahfud berkeinginan ini untuk dijadikan program kita kembangkan secara nasional. Maka kalau kita mulai tahap pertama, setiap kabupaten kota memiliki satu saja yang bisa menyerap keluarga miskin untuk bisa sekolah, maka insya Allah ini akan menjadi program yang secara sistematis bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita. Dan ini menurut saya menjadi prioritas pertama. Karena apa? Karena kebutuhan anak-anak muda hari ini kalau kita tanya juga pekerjaan. Maka kalau bisa kita desain dari awal pendidikannya, terus bisa langsung ketemu dengan industrinya, di bridging oleh pemerintah, maka sekolah SMK gratis langsung kerja bukan cerita mustahil karena sudah kami praktekkan. Artinya kita pernah menghitung itu anggarannya sekitar 50-an triliun saja. Jadi tidak terlalu mahal kan. Jadi artinya itu jauh lebih bisa sistematis gitu. Dan kita bisa mengkonversi kok tidak membuat yang baru. Kami mengkonversi beberapa SMK. Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo bidang politik Yusuf Lakaseng menilai program kerja Ganjar Mahfud lebih realistis dan bisa terwujud. Saya maksudnya upgrade itu adalah Ganjar cara komunikasi jauh lebih baik ya, lebih artikulatif ya, lebih retorikanya lebih bagus. Saat bekerja juga tidak kalah cepatnya, bahkan menurut saya akan lebih cepat dari kerja Pak Jokowi. Soal komitmen programatik melanjutkan Pak Jokowi, Ganjar yang menurut saya paling tepat. Ganjar yang paling serius bicara soal hilirisasi, akan melanjutkan itu bahkan di banyak sektor ya.
Ganjar juga menyebut pemerintah akan menjembatani pihak sekolah dengan perusahaan agar bisa menyiapkan kriteria SDM yang dibutuhkan industri. Dampak selanjutnya perekonomian Indonesia akan semakin maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo bersama calon ibu negara Siti Atiko Supriyanti, istri Capres Ganjar Pranowo, menggelar senam bersama warga Purwokerto. Sementara itu, caleg Partai Perindo berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian warga melalui pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Ribuan warga Kabupaten Banyumas menyambut kehadiran istri calon Presiden Ganjar Pranowo Siti Atiko di Gor Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Siti Atiko yang juga calon ibu negara ini hadir dengan Partai Perindo untuk mengikuti senam sehat bersama warga. Hari ini kita kedatangan Ibu Atiko yang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah harapan besar dari masyarakat dan ibu-ibu Indonesia untuk menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang melahirkan generasi-generasi Indonesia yang luar biasa. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil Sumatera Barat 1 Partai Perindo, Sinde Puspita, kunjungi wisata air terjun Timbulun 7 di Sibakur, Tanjung Gadang, Sijunjung, Sumatera Barat. Di lokasi, Sinde Puspita juga melakukan temu ramah dan sosialisasi dengan warga sekitar sebagai upaya menggali potensi wisata untuk meningkatkan ekonomi warga. Saya berharap wisata Sumatera Barat ini bisa maju dan berkembang. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya menjadi PR untuk calon legislatif yang akan duduk nanti, bagaimana cara mengembangkan pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Partai Perindo yang mendukung Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus tunjukkan komitmennya untuk memajukan pariwisata dan meningkatkan perekonomian rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai acara disiapkan di Bundaran HI Jakarta jelang malam tahun baru. Sementara di Taman Monas, pengamanan ketat diberlakukan hingga malam nanti. Beginilah persiapan di sekitar Bundaran HI yang akan merayakan pergantian tahun baru 2024 malam ini. Sejumlah panggung musik disiapkan untuk memeriahkan agenda tahun baru dengan tema Malam Muda Mudi. Beberapa musisi akan turut mengisi, bersamaan dengan pertunjukan air mancur, video mapping, drone show, kembang api, serta mobil hias. Masyarakat bisa menikmati rangkaian acara mulai pukul 18.00 hingga 1.30 dini hari nanti di Bundaran HI Jakarta. Persiapan rangkaian acara tahun baru juga dilakukan di kawasan Taman Monumen Nasional Jakarta. Menjadi salah satu titik keramaian di malam tahun baru, pengamanan dan pengawasan dikonsentrasikan di kawasan tersebut. Ada 1.377 personil kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan pergantian malam tahun baru 2024. Untuk rencana pengamanan tahun baru di Polres Metro Jakarta Pusat, kita ada 12 titik. 11 titik dari Monas ini sampai ke Patung Senayan. Khusus untuk di Monas, karena mendekati dengan istana, kita seluruh pengamanan jumlah 1.377. Pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan rekan Syafati Suryo. Syafa, ada informasi apa lagi di ini sore nanti? Ya, halo Zila dan pemirsa, jelang malam pergantian tahun Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih dipadati ribuan calon penumpang yang hendak berlibur keluar kota. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafati Suryo. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih dipadati ribuan calon penumpang yang hendak berlibur keluar kota. Sementara itu khusus malam tahun baru, kereta jarak jauh tujuan Stasiun Gambir Jakarta Pusat bisa berhenti atau turun di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur. Hari ini lebih dari 23.000 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sementara itu, lebih dari 36.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen setelah berlibur dan mudik ke kampung halaman. Untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang di libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daup 1 menambah 10 kereta api per harinya. Adapun tujuan favorit yang banyak dituju penumpang adalah Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian untuk arus balik atau datang libur tahun barunya itu kami prediksi awalnya tanggal 2. Namun kami pantau pagi tadi ternyata tanggal 1 malah lebih tinggi daripada tanggal 2. Sekitar 35 sampai 37 ribu penumpang yang mengarah ke Jakarta. Sementara itu, khusus malam Tahun Baru, penumpang kereta api jarak jauh tujuan stasiun Gambir bisa turun di stasiun Jatinegara. Hal ini agar penumpang bisa menghindari kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Gambir saat perayaan pergantian tahun yang digelar di area Monas. Dari Jakarta, Anggita Maura, Cemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait skema perjalanan kereta api jarak jauh yang tiba di Jakarta di malam pergantian tahun, kami telah terhubung dengan Kepala Humas Daop 1, ada Pak Iksvan Hendry Wintoko. Halo, selamat sore Pak Iksvan. Selamat sore Mbak Safa. Baik, Pak Iksvan, bagaimana skema perjalanan kereta api jarak jauh di malam pergantian tahun baru ini? Apakah ada yang berbeda, Pak Iksvan? Ya, terima kasih Mbak Safa. Perlu kami sampaikan kepada para calon penumpang atau pelanggan kereta api bahwa Pak, untuk hari ini dengan adanya menyambut tahun baru 2024, pemerintahan setempat mengadakan rekayasa lalu lintas bahwa ada informasi sekitar pukul 19 sampai dengan 1 dini hari nanti jalan yang menuju ke arah stasiun Gambir akan dilakukan rekayasa. Maka PT Kereta Api telah mengumumkan baik secara online kepada para pelanggan, kemudian juga secara informasi melalui jaringan pribadi, bisa WhatsApp maupun SMS, untuk memberitahukan bahwa pada hari ini KA-KA yang mengarah ke stasiun Gambir maupun dari stasiun Gambir menuju ke arah kota tujuan, itu yang biasanya tidak berhenti di stasiun Jatinegara, untuk sampai saat ini, sampai dengan nanti malam, itu ada sekitar 18 kereta api dari stasiun Gambir menuju kota tujuan, itu yang tadinya tidak berhenti di stasiun Jatinegara, itu akan diberhentikan luar biasa di stasiun Jatinegara. Tujuannya adalah agar para calon penumpang yang akan bepergian naik kereta api menuju stasiun Gambir, jika terjebak karena adanya rekayasa lalu lintas, maka bisa langsung menuju ke stasiun Jatinegara. Yang tadinya tidak berhenti kami berhentikan agar penumpang yang terjebak macet tadi bisa naik dari stasiun Jatinegara. Untuk yang keberangkatan ada sekitar 18 kereta api, sedangkan untuk kedatangan itu ada 5 kereta api. 5 kereta api ini yang dari Daop lain, satu adalah kereta api Argo Bromo Anggrek, kemudian kereta api Argo Parayangan, kemudian kereta api Argo Parayangan yang berikutnya, ini ada 3 kereta api Argo Parayangan, dan kereta api Argo Parayangan tambahan, Mbak Safa. Baik Pak Iksvan, lalu artinya ini untuk para calon penumpang kereta api jarak jauh yang semula dijadwalkan berangkat dari stasiun Gambir untuk ke sejumlah tujuan, dari stasiun Gambir pada malam hari ini bisa naik dari stasiun Jatinegara ya Pak Iksvan? Betul Mbak Safa. Jadi untuk keberangkatan ada 18 kereta api. Di sini mulai dari kereta api Bima yang berangkat jam 17.00 sampai dengan nanti yang terakhir Argo Cirebon yang berangkat jam 23.30. Itu semuanya yang tadinya nggak berhenti di stasiun Jatinegara, nantinya akan diberhentikan di Jatinegara. Bagi para pelanggan yang memungkinkan bisa ke Gambir saat ini, bisa langsung ke Gambir. Namun jika tidak memungkinkan karena adanya rekayasa lalu lintas, silakan langsung menuju ke Jatinegara. Karena di sana juga dipersiapkan untuk petugas-petugas untuk memberikan arahan-arahan pada saat naik kereta yang akan dinaikinya.
Baik, kalau Pak Iksvan, ini jelang puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Kira-kira kapan prediksi puncak arus balik untuk masyarakat pengguna kereta api jarak jauh dan apa antisipasi PT Kereta Api Indonesia dalam menghadapi lonjakan penumpang di puncak arus balik nanti? Ya, tentunya antisipasi sudah kami lakukan jauh-jauh hari. 63 kereta api reguler juga sudah kami siapkan. Kemudian kereta api tambahan juga kami siapkan. Sampai dengan hari ini penjualan tiket masih berlangsung dan masih tersedia cukup banyak untuk masa liburan tahun baru 2024. Tentu saja untuk stasiun yang kami menjadi concern kami adalah stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Untuk prediksi puncak untuk masa liburan tahun baru, itu tadinya kami pantau dari tanggal 29 Desember kemarin, angka tertinggi ada pada tanggal 2 Januari 2024. Kemudian hari ini tadi pagi kami pantau ternyata untuk tanggal 1 lebih banyak lagi daripada tanggal 2. Untuk itu kepada para calon penumpang untuk lebih menyiapkan diri, tiket yang telah dibeli untuk dipantau kembali sesuai dengan tanggalnya, dan tidak membawa barang-barang berlebihan, Mbak Safa. Kemudian tidak membawa barang-barang yang dilarang dalam perjalanan, kemudian tidak memakai perhiasan yang berlebihan untuk keselamatan diri sendiri. Demikian, Mbak Safa. Baik, terima kasih Pak Iksvan Hendry Wintoko, Kepala Humas Daop 1 Jakarta, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Gunung Merapi, Sumatera Barat kembali erupsi diiringi suara dentuman yang jelas terdengar warga di Kabupaten Agam hingga Bukit Tinggi. Warga sempat panik dan serentak keluar rumah. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat kembali erupsi. Kali ini letusan disertai suara dentuman dari kawah puncak gunung. Suara dentuman terdengar hingga ke daerah yang berjarak 25 km dari Merapi. Letusan besar juga membuat rumah warga bergetar di Nagari Bukik Batabuah dan Nagari Sungai Buah. Warga yang berada di dalam rumah serentak keluar dan melihat sumber letusan dari gunung yang melontarkan asap hitam ke udara. Jika karena tengah dalam tuang sangkit mencari keluar serono, gimana mangko mencari ke gunung jika karena dengan letusan bagondo ke rumah. Pengampuan ke rumah. Pos pengamat Gunung Merapi, PMBG Bukit Tinggi mencatat erupsi terjadi pukul 06.03 waktu Indonesia Barat dengan tinggi letusan mencapai 1.500 meter. Gunung Merapi saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal, dengan daerah bahaya dalam radius 3 km dari kawah puncak gunung. Masyarakat diimbau menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran pernapasan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru, cuaca di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan hujan deras. Hujan juga diprediksi akan turun dalam 31 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Hujan deras diprediksi akan turun pada sore ini hingga nanti malam saat perayaan Malam Tahun Baru di Jabodetabek. Peningkatan intensitas hujan akan mulai terjadi hingga tanggal 2 Januari 2024. Selain Jabodetabek, hujan sedang dan lebat juga diprediksi akan terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Hujan yang akan turun dikarenakan adanya angin yang bertiup dari Asia. Fenomena ini diperkuat dengan kumpulan arak-arakan awan hujan. Untuk memantau langsung cuaca di Indonesia, warga bisa memantau di aplikasi Info BMKG. Ini sudah sekali lagi meminta wilayah-wilayah tadi yang sudah kami sebutkan, antara lain di Jawa Barat, Banten, kemudian juga di Jawa Tengah ya, untuk besok juga di Lampung, juga itu tadi ada di Aceh ya, ada di beberapa wilayah di Sumatera untuk waspada terhadap potensi hujan sedang hingga
hingga lebat yang dapat memicu kejadian bencana hidrometeorologi. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kondisi cuaca di malam tahun baru, kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Pak Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Safa. Salam sehat selalu. Baik, Pak Guswanto, bagaimana prediksi kondisi cuaca di malam pergantian tahun ini, terutama di kawasan Jabodetabek? Baik, untuk prediksi cuaca di wilayah Indonesia dan khususnya di Jabodetabek, pada malam hari ini, sore hari ini sepertinya kita sudah mendapatkan hujan terlebih dahulu ya, mulai tadi sekitar jam 2, jam 3 dan bergerak dari selatan menuju ke utara. Dan saat ini paling tinggal masih ada hujan gerimis. Semoga nanti malam tahun baru bisa dirayakan dengan tanpa hujan, harapannya seperti itu. Kemudian kita juga perlu mewaspadai bahwa ada beberapa wilayah yang masih akan terjadi hujan pada malam hari ya. Kita melihat di sini ada beberapa wilayah. Kita lihat nanti pada pukul 22 sampai 02 WIB dini hari itu masih terjadi hujan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, ini Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah ini bagian utara, dan Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah. Itu, Safaat. Ya, baik. Pak Guswanto, jadi malam hari ini, malam perayaan pergantian tahun, tidak akan diikuti dengan hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi, begitu ya? Ya, kalau kita melihat hujan hari ini, kan sore tadi sudah mengalami hujan ya, dan saat ini tinggal hujan sedang. Semoga dalam 3 jam ke depan ini bisa luruh menjadi nanti tinggal cerah berawan saja. Baik, lalu bagaimana dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, Pak Guswanto? Nah, untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan, itu masih akan terjadi. Misalkan kita lihat di Sumatera Barat ya, kemudian di kota besar lain di Medan, kemudian di Bengkulu, ada di Pekanbaru juga, Jambi, itu juga akan masih terjadi kalau kita lihat. Kemudian ini bisa dilihat juga oleh Bapak Ibu sekalian, misalkan 3 jam ke depan itu bisa dilihat melalui info BMKG, sehingga bisa dilihat apakah cuaca nanti jam segitu itu cerah atau kondisi hujan lebat. Baik, Pak Guswanto, ini sudah memasuki akhir tahun, bahkan sudah akan berganti tahun, tapi kalau kita perhatikan beberapa waktu ke belakang, ini cuaca justru masih cenderung lebih sering panas begitu Pak Guswanto, padahal seharusnya akhir tahun dan juga di saat pergantian tahun biasanya memasuki musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ini fenomena apa yang tengah terjadi, Pak Guswanto? Betul sekali, Safaat. Kalau kita lihat bahwa berdasarkan perakiraan musim BMKG itu terdapat 446 zona musim itu akan terlambat. Ini dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino. Jadi saat ini monitoring terhadap indeks Nino 34 itu masih di posisi El Nino moderat, yaitu sekitar 1,62. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa wilayah itu mengalami agak telat untuk masuk musim hujan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi angin ya, kalau kita lihat juga angin zonalnya itu masih dominan timuran. Sedangkan musim hujan biasanya itu angin baratan. Dan sedangkan meridionalnya itu juga masih dominan dari selatan menuju ke utara. Sehingga dalam beberapa saat ke depan kita lihat dinamika atmosfer yaitu Madden-Julian Oscillation akan masuk di tanggal 2 sampai tanggal 25 kita lihat. Nah, itulah akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di wilayah Indonesia. Baik, lalu bagaimana dengan prediksi cuaca ekstrim di tahun 2024, Pak Guswanto?
Prediksi cuaca ekstrim di tahun 2024, kita melihat bahwa tahun 2024 ini masih dipengaruhi oleh El Nino ya, merupakan lanjutan dari tahun 2023. Nah, saya apabila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, misalkan tahun 2020, tahun 2021, 2022 yang dipengaruhi La Nina, di mana jumlah curah hujannya lebih banyak. Nah, untuk tahun 2024 harapannya sih curah hujannya akan sebanding dengan apa pengaruhnya. Artinya kalau El Nino itu akan mengurangi curah hujan, harapannya sih curah hujannya juga berkurang. Dan itu juga kita lihat pada tahun ini. Kita lihat di stasiun meteorologi Juanda itu mencatat biasanya curah hujan tahunan itu sekitar 2.800 maupun sampai 2.900 mm per tahun. Namun hingga Desember kemarin itu masih 1.700, artinya juga cukup signifikan curah hujan yang berkurang. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu Pak Guswanto. Pemirsa, berbagai acara disiapkan di Bundaran HI Jakarta jelang malam Tahun Baru. Sementara di Taman Monas pengamanan ketat diberlakukan hingga malam nanti. Beginilah persiapan di sekitar Bundaran HI yang akan merayakan pergantian Tahun Baru 2024 malam ini. Sejumlah panggung musik disiapkan untuk memeriahkan agenda Tahun Baru dengan tema Malam Muda Mudi. Beberapa musisi akan turut mengisi, bersamaan dengan pertunjukan air mancur, video mapping, drone show, kembang api, serta mobil hias. Masyarakat bisa menikmati rangkaian acara mulai pukul 18.00 hingga 1.30 dini hari nanti di Bundaran HI Jakarta. Persiapan rangkaian acara Tahun Baru juga dilakukan di kawasan Taman Monumen Nasional Jakarta. Menjadi salah satu titik keramaian di malam Tahun Baru, pengamanan dan pengawasan dikonsentrasikan di kawasan tersebut. Ada 1.377 personil kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan pergantian malam Tahun Baru 2024. Untuk rencana pengamanan Tahun Baru di Polres Metro Jakarta Pusat, kita ada 12 titik. 11 titik dari Monas ini sampai ke Patung Senayan. Khusus untuk di Monas, karena mendekati dengan istana, kita seluruh pengamanan jumlah 1.377 personil. Dibantu oleh teman-teman dari Kodim maupun dari Pemda Jakarta Pusat. Kawasan Taman Monumen Nasional menjadi salah satu titik konsentrasi pihak kepolisian karena berada di ring 1 Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan Puncak Bogor masih menjadi favorit masyarakat untuk melewati malam pergantian tahun. Ratusan personel kepolisian dikerahkan guna mengamankan dan menerapkan rekayasa lalu lintas jelang malam pergantian tahun. Kendaraan pribadi maupun angkutan umum memadati kawasan Simpang Gadok yang mengarah ke jalur puncak. Semakin siang mendekati malam pergantian tahun pun lalu lintas semakin padat. Untuk mengurai kepadatan di akhir tahun ini diterapkan sistem ganjil genap, juga rekayasa lalu lintas seperti Car Free Night di sepanjang jalur puncak yang akan diberlakukan mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 dini hari nanti. Ratusan personel kepolisian disiagakan guna mengamankan dan mengurai kepadatan lalu lintas pada malam pergantian tahun. Ya, selain di puncak, sejumlah tempat wisata di Jakarta juga ramai dikunjungi wisatawan. Di Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung memilih bermain bersama burung, sementara di Ancol, kawasan Pantai Ancol masih menjadi daya tarik utama wisatawan. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu daya tarik warga untuk menghabiskan libur akhir tahun. Di Taman Burung yang baru beroperasi sejak Agustus 2023 lalu, warga bisa berinteraksi dengan burung-burung yang ada di sana.
Mereka bisa berfoto, memberi makan, hingga menyaksikan pertunjukan aneka burung. Tiket masuk Taman Burung dibanderol Rp70.000 per orang setiap akhir pekan dan libur panjang. Sementara itu, untuk merayakan malam tahun baru, pesta kembang api akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah. 12 jam sukaria di Taman Mini Indonesia Indah menjadi tema yang diusung untuk penyelenggaraan tahun baru ini. Rangkaian acara akan digelar mulai jam 1 siang hingga 2 dini hari, diantaranya dancing fountain dan video mapping. Sementara drone dan lighting digelar mulai jam 6 sore. Selain di Taman Mini Indonesia Indah, kawasan wisata Ancol juga dipenuhi wisatawan. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah memilih menghabiskan libur akhir tahun baru dengan bermain air dan pasir di Ancol. Ancol sendiri telah menyiapkan rangkaian acara untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Salah satunya dengan pesta kembang api di sejumlah titik dengan durasi 10 menit. Untuk mencegah penumpukan kendaraan, telah diterapkan sistem sentral parkir. Pengunjung yang membawa kendaraan akan diarahkan ke area kantong parkir yang telah disediakan. Bus warawiri juga telah disiapkan dan bisa digunakan pengunjung secara gratis. Untuk memastikan acara berlangsung dengan aman, 800 petugas gabungan telah disiagakan di sekitar Ancol. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan wisatawan memadati kawasan objek wisata Pantai Anyer di Kabupaten Serang, Banten. Sementara di masa libur akhir tahun, jalur menuju Pantai Anyer juga mulai mengalami kepadatan. Ratusan wisatawan menghabiskan masa liburan akhir tahun di tempat wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Para wisatawan yang mulai berdatangan ini bukan hanya wisatawan lokal asal daerah Banten, namun juga banyak wisatawan yang berasal dari luar Banten seperti dari Jabodetabek dan Jawa Barat. Jalur menuju wisata Pantai Anyer juga mengalami kepadatan yang akan menikmati malam pergantian tahun. Meskipun kawasan pesisir pantai diterpa dengan aktivitas erupsi di Gunung Anak Rakatau, namun kawasan Pantai Anyer ini masih tergolong aman untuk dikunjungi. Kawasan Pantai Pasir Putih Sirih dan juga Pantai Karangmeong, alhamdulillah untuk area dan juga air lautnya tenang, damai, aman untuk dikunjungi. Diprediksi lonjakan wisatawan di sepanjang pesisir Pantai Anyer masih terus terjadi hingga libur akhir tahun usai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Jelang puncak perayaan pergantian malam tahun baru 2024, kawasan objek wisata belanja Malioboro, Yogyakarta diserbu ribuan wisatawan. Akibatnya arus lalu lintas di sepanjang Malioboro macet total. Seperti inilah kondisi kepadatan kendaraan di simpang Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali yang menjadi ruas utama menuju Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ribuan kendaraan yang akan menuju kawasan wisata belanja Malioboro ini tampak nyaris tak bergerak dan hanya berjalan pelan padat merayap. Untuk mengurangi kemacetan, sebuah spanduk larangan berhenti bagi kendaraan juga dipasang di sejumlah titik jalur Malioboro. Selain kepadatan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Malioboro, kondisi serupa juga terjadi di jalur pedestrian. Bahkan tempat wisata belanja di teras Malioboro pun tidak luput dari keramaian wisata. Ya liburan biasa kan, antar padat merayap. Malioboro sendiri sejauh ini menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau pelayanannya, kebersihannya bagus, yang katanya sekarang udah di pedagang-pedagangnya udah pindah direlokasi. Ya kan kalau dulu kan dari sini. Ya udah tertata bagus. Diprediksi kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta ini akan semakin meningkat hingga awal tahun baru mendatang atau saat berakhirnya masa libur sekolah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang malam pergantian tahun, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih dipadati ribuan calon penumpang yang hendak berlibur ke luar kota.
Khusus malam Tahun Baru, kereta jarak jauh tujuan stasiun Gambir, Jakarta Pusat bisa berhenti atau turun di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Hari ini lebih dari 23.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, lebih dari 36.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen setelah berlibur dan mudik ke kampung halaman. Untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang di libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daup 1 menambah 10 kereta api per harinya. Adapun tujuan favorit yang banyak dituju penumpang adalah Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian untuk arus balik atau datang libur tahun barunya itu kami prediksi awalnya tanggal 2. Namun kami pantau pagi tadi ternyata tanggal 1 malah lebih tinggi daripada tanggal 2. Sekitar 35 sampai 37 ribu penumpang yang mengarah ke Jakarta. Sementara itu, khusus malam Tahun Baru, penumpang kereta api jarak jauh tujuan stasiun Gambir bisa turun di stasiun Jatinegara. Hal ini agar penumpang bisa menghindari kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Gambir saat perayaan pergantian tahun yang digelar di area Monas. Dari Jakarta, Anggita Maura, Cemi Jasin, iNews melaporkan. Pemindahan paksa warga Palestina ke selatan Gaza menyebabkan kota Rafah kini penuh sesak oleh ribuan pengungsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.